Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat yang luar biasa. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak di bidang matematika, pelajaran matematika untuk pertemuan yang ke-7 ya, kalau tidak salah ke-7. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar menaksir bilangan cacah. Nah, perlu kalian ketahui mengapa di matematika itu ada pelajaran menaksir, karena kita harus bisa memperkirakan. Contoh kecil misalnya begini, kalau kita belanja ke supermarket dengan uang yang ada di saku masing-masing, kita belanja mengambil barang-barang tertentu, kadang-kadang kita tidak bisa menghitung secara langsung ya, secara detail, tetapi memperkirakan ini barangnya berapa, ini barangnya berapa, ini barangnya berapa, sehingga bisa mengkalkulasikan perkiraan jumlahnya berapa, uang yang ada di dalam saku kita itu cukup atau tidak. Nah, seperti itulah menaksir itu. Jadi menaksir itu memperkirakan besar bilangan yang akan kita dapatkan nanti. Baik anak-anakku sekalian, mari kita mulai pelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat, bisa menyimak dari awal sampai akhir, dan terakhir bisa mengerjakan soal-soalnya dengan baik. Menaksir bilangan cacah. Untuk menaksir bilangan cacah ini ada 3 ketentuan. Kalian harus bisa menaksir taksiran tertinggi, harus bisa menaksir taksiran terendah, dan harus bisa menaksir taksiran ideal dari bilangan cacah. Oh ya, lupa, bilangan cacah itu apa sih? Bilangan cacah itu adalah bilangan yang mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu bilangan cacah. Jadi bilangan yang dimulai dari 0. Kita lanjutkan. Taksiran tertinggi apa artinya? Nah, setiap bilangan dibulatkan ke nilai tertentu sehingga mendapatkan nilai di atasnya. Kalau puluhan ke puluhan, kalau ratusan ke ratusan, kalau ribuan ke ribuan, begitu. Nah, sedangkan taksiran terendah itu apa? Nah, sama, setiap bilangan dibulatkan ke nilai tertentu sehingga mendapatkan nilai di bawahnya. Nah, setiap bilangan dibulatkan ke nilai tertentu sehingga mendapatkan nilai di bawahnya, baik itu puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, atau seterusnya. Untuk taksiran tertinggi dan taksiran terendah ini tidak ada aturan baku atau aturan tertentu ya, tidak ada aturan baku, tidak ada aturan tertentu. Untuk lebih memahaminya, alangkah baiknya kita lihat contoh seperti ini. Nah, di dalam contoh ini ada 23 ditambah 345, berapa hasil taksiran tertingginya? Nah, taksiran tertinggi itu dibulatkan ke nilai tertentu yang lebih tinggi di atasnya. Di atas 23 ini karena berbicara bilangan puluhan, berarti sesudah 20 itu berapa? Ayo, berapa? Betul, 30. Setelah 20 itu 30 taksiran tertingginya. Kalau ini 345 berarti ratusan. Nah, di atas 300 berapa? Itu taksiran tertingginya. Nah, taksiran tertingginya berapa? 400. Tinggal kita jumlahkan, 30 dengan 400 sama dengan 430. Mudah ya? Mudah. Jadi ulangi lagi, lihat puluhannya, lihat bilangannya, ini puluhan, berarti taksir ke puluhan tertingginya berapa. Kalau di sini misalnya 45, berarti taksiran tertingginya berapa? 50, betul. Kalau di sini tulisannya 745, taksiran tertingginya berapa? 800. Tinggal
Apakah dijumlahkan, dikurangi, dikali, atau dibagi, itu tergantung soal. Nah sekarang contoh taksiran terendah. Taksiran terendah itu membulatkan bilangan tertentu ke bilangan yang di bawahnya. Kalau puluhan ke puluhan di bawahnya, kalau ratusan di bawahnya. Misalnya 23, nah puluhan yang terdekat di bawahnya berapa? Betul, 20. Begitu ya, mudah ya. Kalau 345, nah 300. Kalau 345, 300. Kalau taksiran di bawahnya tinggal jumlahkan, jadi 320. Mudah ya, mudah. Insya Allah bisa ya. Jadi ini tergantung kepada angkanya. Kalau puluhan ke puluhan, kalau ratusan ke ratusan, kalau ke atas ya ke atas kan, kalau ke bawah ya di bawahnya, begitu ya. Kita lanjutkan. Nah sekarang ada di penaksiran bilangan cacah itu yang disebut dengan taksiran ideal. Nah taksiran ideal ini sama dengan pembulatan. Kalau pembulatan berarti kegiatan mengubah suatu bilangan lebih sederhana. Nah di dalam taksiran ideal ini ada ketentuan-ketentuan, patokan-patokan yang harus kalian ingat betul ya. Ingat betul, pada pertemuan ini kalian harus bisa menaksir idealnya itu 1 puluhan, ke 200-an, ke 3 ribuan. Apa sih patokannya? Boleh yang pertama, nah aturan pembulatan bilangan cacah 1, pembulatan ke puluhan terdekat. Perhatikan satuannya, ini ketentuannya. Nah, perhatikan satuannya ya, ini ketentuannya 1, 2, 3, 4. Nah kalau angkanya di dalam soal itu angka 1, 2, 3, dan 4, lihat satuannya, maka dibulatkan menjadi 0, dibulatkan menjadi 0. Tapi kalau angkanya 5, 6, 7, 8, 9, dibulatkan menjadi 10. Nah baik, sebagai contohnya, nah misalnya ini 34, awas, 34 ditambah 56 sama dengan berapa taksiran idealnya. Nah ini lihat angkanya 34 ada di ketentuan ini, berarti 4 jadi 0, berarti ini jadi berapa? Betul, jadi 30 ya. Nah yang 50, nah yang 56 ini tetap menjadi 50, yang 6 ini karena pada ada ketentuan di sini, jadi angka 6 ini jadi angka 10. Terus 50 ditambah 10 nya dijumlahkan, karena ini jumlah, di sini juga jumlah. Setelah itu bagaimana? Ya mudah, tinggal dijumlahkan. 30 ditambah 60 berapa? 90. Good, bagus, terima kasih, hebat ya. Itu pembulatan ke puluhan terdekat. Nah kalau pembulatan ke ratusan terdekat bagaimana? Lihat puluhannya. Lihat puluhannya. Kalau puluhannya antara 1 sampai 49, dibulatkan ke 0. Kalau angkanya 50 sampai 99, dibulatkan menjadi 100. Nah ke ratusan terdekat, nah ke ratusan terdekat berarti soalnya itu akan ratusan ditambah ratusan. Nah contohnya ini 341, lihat ini 41 berada di antara 1 dan 49, berarti 41 itu jadi berapa? 300. Betul, jadi 300. Nah yang 568 ini dibagi 2.
ya, dari seperti di atas dibagi 2. Yang 5 ini 500, yang 68, nah yang 68 ini berada di daerah ini, berarti harus dibulatkan menjadi angka 100 begitu, lalu dipindah-pindahkan ya, 300-nya dipindahkan, ditambah ini jadi 600, jumlahkan jadi 900 begitu. Paham? Oke, tinggal satu lagi. Pembulatan ke waduh, salah ini, pembulatan ke ribuan terdekat. Aduh, maaf, ini salah terus ya. Pembulatan ke ratusan terdekat. Perhatikan ratusannya. Perhatikan ratusannya, biar saya nanti materinya di share yang sudah dibetulkan ya. Ini mohon maaf ya. Pembulatan ke ratusan terdekat, perhatikan ratusannya. Kalau antara 1 sampai 499 dirubah menjadi 0. Kalau antara 500 sampai 999 dijadikan angka 1000. Lebih pahamnya, kita contoh soalnya. Ini 1234. Lihat 234 nya. 234 itu berada antara ini kan ya, betul, berarti ini jadi berapa? Ulangi lagi, 1234, lihat 234 nya. 234 itu jadi 0 ya, 0 nya karena 3 angka jadi 0 0 0, jadi berapa? 1000. Betul. Nah yang ini yang 5656 dibagi 2 lagi seperti tadi. Yang ini jadi 5000, yang 656. Nah 656 kan ada di sini ya. Nah, dibulatkan jadi 1000. Setelah itu dijumlahkan, dipindah-pindahkan seperti tadi. Lihat operasinya, kalau tambah, kalau kurangi nanti dari soal kurangi, kalau kali jadi kali, kalau bagi jadi bagi, begitu. Pindah-pindahkan, ini 1000, betul. Nah ditambah 5000, jadi berapa jumlahnya? 6000, begitu. Mudah ya, mudah. Paham? Nah kalau paham, selamat mengerjakan tugas. Tapi sebelum mengerjakan tugas Bapak ingin memberikan contoh lagi lah ya. Nah, memberikan contoh. Ini ada soal yang sudah disediakan, mohon sabar sebentar. Nah, soal yang sudah disediakan, mudah-mudahan dengan soal ini kalian lebih paham lagi. Lebih paham lagi ya. Sebentar. Nah ini ada soal contoh ya. Nah ada soal ini, saya perbesar. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, baik, kita mulai mengerjakan soal ini. Nah, soal ini ya. Baik, kita mulai mengerjakan soal ini. Lihat, ini ada soal 61 ditambah 78. Pertanyaannya 3 lah. 3. Yang pertama, tertingginya berapa, terus terendah, terus idealnya berapa. Ayo kita ingat-ingat slide yang tadi ya, slide yang tadi, ketentuannya. Nah, ketentuannya ingat, kalau 1
Kalau 1 2 3 4 0 5 6 7 8 9 jadi angka 10 gitu kan ya, jadi angka 10. Lihat ini 61. Nah, lihat angka ininya, angka satunya. Nah, angka 1 jadi 0 kan. Nah, ini kan jadi 0, berarti 60. Begitu ditambah, oh ya, yang tertinggi ya. Oh maaf, yang tertinggi, maaf, bukan ideal, maaf. Oh, yang tertinggi ya, berarti ini tidak berlaku. Maaf, yang tertinggi dulu, yang tertinggi ini 61, berarti yang lebih tinggi dari 61 berapa? Nah, 70 begitu, ditambah yang tertinggi dari 70 80, jumlahkan jadi 150. Yang terendah, nah yang terendah lihat, karena ini puluhan, 61 yang terendahnya 60, 78 yang terendahnya 70, jumlahkan jadi 130. Nah, baru yang ideal itu harus mengacu yang tadi 1 2 3 4 dibulatkan jadi 0 5 6 7 8 9 jadi 10. Lihat yang ini 61. Nah, 61 jadi 60 karena satunya jadi 0, terus 78 dibagi 2 kan. Nah, ini jadi 70, yang 8 jadi angka 10, dijumlahkan, ditulis jadi 80. Isinya berapa? 140. Selesai. Nah, sekarang nomor 2 sama, kalau ditanyakan tertingginya. Nomor 2 terendahnya. Yang ketiga idealnya. Nah, yang tertingginya ini lihat, yang tertinggi ini kan ratusan, ini juga ratusan, berarti yang lebih tinggi dari 123 setelah 100 berapa gitu, berapa? 200, betul, 200 ditambah 567 setelah 500, karena yang tertingginya setelah 600 berapa? Setelah 600 setelah 500 berapa? Setelah 500, nah betul, setelah 500 itu 600. Ini yang tertinggi, jumlahkan jadi berapa? 800, betul. Sekarang yang terendah. Terendah ini ratusan terendah dari 123 100 tuh. Ditambah ini yang terendah dari 500 kan. Kalau tertinggi 500 antara 600. Ini yang tertinggi, ini yang terendah, berarti di sini 500, jumlahkan 600. Nah, kalau yang ideal, ingat ketentuannya. Kalau 1 sampai 49 hilangkan. Kalau 50 sampai 99 jadi 100. Begitu ya tadi kan. Ingat-ingat ya. Nah, ini 23, lihat 23 ada di antara 1 sampai 49, berarti ini jadi 100 ditambah ini 500 tetap yang 67. Nah, 67 kan ada di antara 50 sampai 99, dibulatkan menjadi 100, jumlahkan jadi berapa? Di 600, jumlahkan 700. Selesai. Satu soal lagi, oke. Nah, satu soal lagi sama, kalau ditanyakan tertinggi
terendah. Satu lagi ideal. Oke, saya ganti warna ya supaya beda-beda warna. Awas, ini ribuan. Nah, berarti berpikirnya kalau ditanyakan yang tertinggi, nah berarti kalau ini 4.000, terendahnya 4.000, tertingginya 5.000 gitu kan. Nah, yang ini kan. Kalau yang ini yang 3.000, terendahnya 3.220, tertingginya 4.000. Ditanyakan yang tertinggi, yang ini ambil yang 5.000. Tulis, awas ini hati-hati operasinya, kurangi. Kurangi tertinggi dari 3.000, 3.220, 4.000, kurangi 1.000. Selesai. Ganti warna lagi biar asik warnanya. Nah, sekarang terendah kebalikannya, berarti ini 4.000 dikurangi 3.000, 1.000 hasilnya. Kalau idealnya, ingat tadi ada tata caranya yang ideal ya. Yang ideal itu ada tata caranya dari 1 sampai berapa tadi, 499, 0 dari 500 sampai 999 dijadikan 1.000. Lihat yang nomor ini saya pupus dulu ini supaya tidak halangi ya. Untuk yang sekarang, nah lihat untuk nomor nomor terakhir ini nomor 3 ini dibagi 2 dulu ya. Nah, 4 ininya kan 4.000. Lihat ini 532 itu ada di jajaran yang kedua, berarti dijadikan 1.000. Ini jadi 1.000. Dijumlahkan. Nah, dijumlahkan, ditulis di sini jadi 5.000. Begitu dikurangi. Nah, dikurangi ini juga sama, dibagi 2. Ini 3.000 ditambah 220 kan ada di sini 220 ya, antara 1 sampai 499. Jadi berapa? Jadi 0. 3.000 ditambah 0. Nah, ditulis di sini berapa? 3.000 hasilnya 5.000 dikurangi 3.000, 2.000 ya. Kalau kelihatan ini 2.000 lah ya, 2.000. Jadi begitulah anak-anak, untuk pada pertemuan kali ini kalian harus bisa menaksir bilangan cacah yang tertingginya, yang terendahnya, yang idealnya. Tertinggi dan terendah tidak ada aturan baku. Kalau yang ideal hati-hati ada aturannya ya. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas, semangat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.